Baik, selamat malam dan shalom untuk kita semua. Tentunya Shalom, senang sekali, Pak. Baik, terima kasih. Tentunya sangat senang sekali kita boleh bergabung dalam link di Zoom pada malam hari ini. Tentunya semangat kemerdekaan masih tersisa ya di dalam hati kita masing-masing. Bagaimana kabar teman-teman? Saya harap kabar teman-teman semua luar biasa. Dan pada saat ini juga saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak David Tobing SHMKN. Selamat malam Pak. Selamat malam. Baik, dan juga para peserta yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih. Dan dengan sangat antusias sekali, perkenalkan saya Novrin Sigalingging dan rekan saya. Dan saya Andre Walandu. Tentunya yang akan memandu acara kita yang sangat menarik dan luar biasa sampai dengan selesai. Baik, saat ini apa judul materi kita pada hari ini Kak Andre? Kita boleh sebut sama-sama? Ya. Menjadi konsumen cerdas dan produktif di saat krisis. Baik, sebelum kita memulai acara kita mengundang Kak Vina untuk doa buka. Dipersilakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Kak. Ya, Oke. Buat teman-teman, mari kita berdoa. Saya akan berdoa sesuai dengan yang saya percayai. Teman-teman juga boleh berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul Tuhan di tempat ini untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak David. Biarlah Tuhan hari ini tidak ada yang tidak sia-sia, kami mau menjadi konsumen Tuhan yang lebih produktif dan kami mau menjadi konsumen yang lebih cerdas lagi ya Bapak. Berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, segala tantangan, baik itu dari sinyal, apapun itu kiranya Kau berkati Tuhan, dan Kau jauhkan dari kami. Lancarkan acara ini, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Pada saat ini, kita masuk dalam sesi berisik, berita sekitar konsumen yang akan langsung dibawakan oleh Kak Andre. Dipersilakan. Ya, terima kasih Nopri untuk waktunya. Kita masuk ke sesi berisik. Bukan berisik yang ribut ya, tapi berita sekitar konsumen. Nah, ini sebagai pengantar untuk materi kita malam hari ini. Berita yang pertama datang dari Jakarta Utara. Telat bayar pinjaman online, ibu rumah tangga di Cilincing diteror pakai foto bugil. Sebelumnya, PDY 25 tahun mengaku jika dirinya pernah meminjam uang sebesar 6 juta rupiah dari aplikasi pinjaman online tersebut dengan tenor selama 7 hari. Namun pembayaran telah memasuki masa jatuh tempo dan telat selama 5 hari. Ibu rumah tangga ini pun diteror dari pinjaman online tersebut, padahal dana yang diterimanya sebesar 4 juta rupiah. Alhasil foto dirinya disandingkan dengan wanita mugil disebarkan ke nomor WhatsApp miliknya. Dalam jangka waktu 5 hari sudah ditagih. Kalau saya tidak mau bayar, maka disebar data saya ke semua kontak, ungkapnya. Saya mohon dengan sangat dibantu buat melunasi utang Rp3.063.750 karena suami saya tidak bisa membantu melunasi utang saya di aplikasi Dana-Dana. Sambung tulisan pesan. Tidak terima dengan fotonya disandingkan dengan wanita bugil ke nomor kontak di ponsel miliknya oleh sebuah aplikasi pinjaman online, PDY pun akhirnya berani untuk melaporkan teror ini ke Polres Metro Jakarta Utara. Dan berita selanjutnya datang dari Jakarta Barat, Cengkareng. Berniat unboxing usai beli drone, ternyata pembeli dikirimi air mineral. Niatnya mau unboxing barang belanja online, pembeli ini malah kena tipu seller lewat sistem cash on delivery. Video itu kemudian tersebar di media sosial usai akun Instagram @ferawati3290 mempostingnya dan disebarluaskan oleh akun Instagram @jakinfo Minggu 30 Mei 2021. Penipuan belanja online di salah satu marketplace katanya dalam caption yang ditulis. Dalam video itu memperlihatkan awalnya si ibu hendak membeli drone murah untuk anaknya yang dijual seharga Rp55.000. Ia kemudian merekam aksi unboxingnya melalui video ponsel yang diletakkan di depan dus. Ia kemudian dikejutkan dengan isi paket yang bukan drone yang dibeli, melainkan sebotol air mineral. Karena itu dirinya kepada semua pembeli tergiur dengan harga yang murah,
Jangan tergiur dengan harga yang murah, tetapi usahakan untuk melihat review. Karena review bagus pun tak menjamin bahwa barang yang akan sampai ke tangan Anda adalah barang yang sesuai dengan harapan Anda. Nah, dari dua berita ini, kita sudah tahu lah ya, materi kita malam hari ini seperti apa. Pasti juga ada teman-teman yang pernah mengalami pengalaman seperti ini. Ada yang mungkin pinjam online, atau mungkin ada teman yang pinjam online dan pernah dihubungi dari pihak pinjaman online tersebut. Kalau saya juga pernah, ada teman kantor yang nggak tahu iseng-iseng pinjam online, tiba-tiba dikirimi WA, dikirimi juga foto saat dia selfie untuk verifikasi data. Biasanya kalau pinjaman online itu ada verifikasi data, foto KTP sama juga selfie. Nah, foto itu yang dikirim. Tapi kalau di berita ini yang dikirim adalah foto orang tersebut disandingkan dengan foto-foto mobil. Tentunya ini kita tidak mau ini terjadi. Selain itu juga dihubungi kontak-kontak yang ada di nomornya, karena waktu pinjam online itu kita izinkan untuk akses kontak. Dan juga pernah atasan kami yang dihubungi, dimarah-marah lah sama atasan kami, teman yang pinjam online pada saat itu. Mungkin juga ada teman-teman nih, biasanya cewek-cewek ini yang biasa belanja online ya, kelihatannya di marketplace bagus banget barangnya, pas datang nggak sesuai ekspektasi. Nah, hal-hal ini akan kita bahas bersama dengan Pak David pada malam hari ini. Bukan begitu, Nafrin? Ya, betul sekali. Tak kenal maka tak sayang, mengenal lebih dekat dengan Bapak David Tobing. Nanti sebelum Kak Andre akan memberikan CV atau membacakan CV dari Pak David, saya sedikit pada saat diberitahu bahwa pada malam hari ini yang membawa materi ada Pak David Tobing. Saya melihat beliau sudah warawiri nih di TV. Bahkan jadi narasumber di Mata Najwa kalau kita sering dengar ya. Dan saya melihat bahwa Bapak ini punya hobi. Lah, kok Nofrin tahu hobi Bapak ini padahal belum pernah komunikasi? Nah, saudara tahu bahwa kasus yang pernah viral di Januari, salah satu influencer yang terkenal di Indonesia, saya boleh sebut Raffi Ahmad, juga pernah digugat loh oleh Bapak ini. Yang kedua, tentang tarif parkir. Permasalahan tarif parkir ini bukan permasalahan hanya Rp1.000 loh, tapi tetap Bapak ini gugat, mau bela konsumen sendiri. Dan juga saya melihat ini adalah hobi dari Bapak ini, ya. Kalau orang lain punya hobi yang umum, menyanyi ataupun hobi belajar atau hobi membaca, kalau Bapak ini punya hobi menggugat. Baik, mohon maaf ya Pak David Tobing, saya ini bukan roasting, tapi saya diminta untuk membawakan acara untuk semenarik mungkin. Jadi Bapak ini punya hobi menggugat. Tentunya, tenang teman-teman, tentunya dalam dunia lawyer ataupun dunia praktisi hukum, atau yang sering teman-teman dengar advokat, bahwa dalam gugatan itu tidak boleh hanya asal-asalan, cuap-cuap saja, tetapi juga harus berdasarkan fakta hukum yang jelas, berdasarkan gugatan yang jelas, dan landasan hukum yang jelas. Betul ya Pak David ya? Ya, betul. Ya. Baik. Jadi hobi Bapak ini adalah hobi yang positif ya, menggugat tetapi punya landasan hukum. Dan saat ini saya serahkan kepada Kak Andre untuk membacakan CV beliau. Saya persilakan. Pak Nofrin. Tadi ada yang chat, hati-hati Nofrin nanti digugat. Tapi enggak ya, Pak David nggak akan digugat. Saya juga sempat nonton video Bapak di YouTube dengan di Mata Najwa, dan juga ada beberapa video lainnya. Kemudian ditanya, Bapak ini katanya menggugat orang terkenal untuk pansos ya, untuk terkenal. Tapi jawaban Bapak, bukan. Kalau mau terkenal itu posting di IG aja, di Instagram aja udah bisa viral, bisa terkenal. Tapi yang Bapak cari adalah kebenaran di balik gugatan itu. Dan gugatan-gugatan yang dilayangkan berdasarkan dengan ada kebenaran yang ingin dicari dan berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Ada dasarnya kemudian digugat ya, seperti itu. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak Dr. David Tobing, SHMKN, merupakan founder partner Adam & Co. dan senior lawyer praktisi perlindungan hukum konsumen. Saya baca juga di CV-nya bahwa gelar yang diraih oleh Pak David dari sarjana, magister hingga doktoral itu diraih dari Universitas Indonesia ya.
ketiganya, Pak. Dan untuk saat ini kami langsung serahkan saja kepada Pak David untuk sedikit memaparkan materi pada malam hari ini sebagai acuan kita untuk kita bertanya apa yang perlu kita tanyakan sehubungan dengan topik pada malam hari ini. Bukan begitu, Nofri? Baik, sedikit dari saya sebelum Pak David memaparkan materinya dalam beberapa menit ke depan, saya memberikan sedikit pengantar. Pandemi COVID-19 pertama kali dinyatakan mewabah di Indonesia pada Maret 2020. Tak bisa dipungkiri, COVID-19 telah mengubah kehidupan banyak orang dan menciptakan berbagai kebiasaan baru. Salah satu dampak yang sangat terasa adalah perubahan ekonomi di berbagai sektor. Dampak perubahan tersebut ada sebagian orang mengalami PHK atau kehilangan pendapatan. Kondisi seperti ini justru memberikan dampak bermunculan berbagai peluang usaha online. Tentunya memulai usaha perlu modal, bukan? Disinilah bermunculan banyak perusahaan fintech atau yang sering kita dengar financial technology, berkembang dengan berbagai tawaran yang menggiurkan di awal namun menakutkan di akhir. Dan dengan ini saya berikan kesempatan kepada Bapak David Tobing untuk memaparkan materinya. Dan selanjutnya nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan Pak David. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam, shalom untuk kita semua. Mungkin materinya nih mungkin agak banyak, tetapi saya akan coba bawakan dengan singkat tetapi jelas, dan nanti kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Ya, saya mohon bantuan untuk di-share materi saya. Baik, boleh dibantu share materi dari Bapak David Tobing kepada Kavina ataupun Kareon. Sambil menunggu materi, ya bisa saya sampaikan sebenarnya menggugat itu bukan hobi, tetapi itu passion, bahwa kita itu juga harus menjalani apa yang sudah menjadi tugas kita, yaitu menegakkan keadilan. Kalau kami sebagai lawyer itu yang harus dicari ya. Dan itu bukan hanya yang ada uangnya, tetapi justru yang berguna bagi banyak orang. Jadi kita juga memang harus bisa menjadi saluran berkat. Sehingga menggugat bukan untuk ketenaran, tetapi mencari kebenaran dulu. Kalau setelah itu akhirnya tenar, ya itu upah dari Tuhan ya. Artinya kita memang tenar bukan karena hal-hal yang kosong, bukan hal-hal yang hoax, tapi atas hal-hal yang positif. Jadi mungkin bisa di-share. Betul sekali, Bapak David sendiri sudah menyampaikan bahwa yang di mata saudara-saudara bahwa dunia lawyer itu adalah dunia yang hitam, tetapi dengan penjelasan beliau bahwa tidak selalu membela yang bayar. Karena saya sering disampaikan oleh teman-teman, kenapa kamu memilih jurusan hukum, selalu dibilang mau membela yang bayar seperti itu. Tapi dengan kasus-kasus yang ditangani oleh Bapak David sendiri, itu sudah menjawab bagaimana sebenarnya Bapak David memperjuangkan hak-hak konsumen. Ya, Kak Nofrin, ini sebelum kita masuk ke materi, kayaknya ada video yang ingin dibagikan. Silakan, Kak Vina. Pembicara hari ini adalah Bapak Dr. David Maruhum Lumban Tobing, SHMKN. Beliau saat ini founder Partners Adam & Co. dan juga senior lawyer praktisi hukum perlindungan konsumen. Beliau lahir pada tanggal 12 September 1971 dan mempunyai kantor di daerah Jakarta Selatan. Untuk pendidikan dari S1 sampai doktor, beliau mengambil dari Universitas Indonesia, Jakarta. Dan juga untuk riwayat pekerjaan,
dimulai dari tahun 1994 sampai sekarang, dan selain itu saat ini beliau pendiri dan ketua komunitas konsumen Indonesia. Dan untuk keahlian pun sudah tak diragukan, dari Pradi, Pusat Mediasi Nasional, bahkan sampai ke AKTI. Dan untuk penghargaan, terakhir beliau menjadi Indonesia's Top 100 Lawyers 2020 Asia Business Law Journal. Untuk pengabdian dilakukan dari 2002 sampai sekarang. Bahkan saat ini beliau anggota Dewan Pertimbangan ILUNI UI. Dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pusat Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pradi. Dan untuk itu, sudah banyak sekali buku yang dihasilkan dan terinspirasi dari Bapak David ini. Dan saat ini beliau menjadi salah satu narasumber dan juga membagikan ilmu, baik secara virtual dan non-virtual. Ya, jadi tadi video profile dari pembicara kita malam hari ini ya, Pak David. Sudah diperkenalkan tadi, karya-karya yang sudah dibuat oleh Pak David. Selain membela juga kasus-kasus yang ada, Bapak juga menghasilkan karya tulis ya, seperti beberapa buku tadi. Sudah disampaikan dalam video tersebut. Dan saat ini kami persilakan untuk host dapat membagikan materi yang akan dibagikan oleh Pak David malam hari ini. Ya, mungkin dibuka host, jadi saya host. Ya, baik. Terima kasih. Kita langsung ke slide berikutnya. Ini sebenarnya bukan kritis ya, maaf, ini krisis sebenarnya. Tapi karena kita krisis ini juga kita menghadapi hal yang kritis ya. Nah, definisi konsumen sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang konsumen saja itu hanya individu dan bukan badan hukum, dan dia adalah konsumen akhir. Artinya dia membeli barang ya untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diperdagangkan. Sementara kalau berdasarkan undang-undang OJK atau jasa keuangan, konsumen itu bukan hanya individu tapi juga bisa badan hukum. Dan juga dia bukan konsumen akhir, tetapi bisa konsumen antara. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Walaupun misalnya kita membeli barang atau memakai jasa, tetapi posisi kita adalah bukan individu, maka itu tidak masuk definisi konsumen di Undang-Undang Konsumen. Tetapi kalau ada sengketa, bisa melalui hukum perdata biasa. Next. Ya, sekarang bagaimana dengan pelaku usaha? Ada beberapa definisi ya, Undang-Undang 8 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang persaingan usaha anti monopoli persaingan usaha tidak sehat, itu juga sama definisinya. Kemudian di Undang-Undang Perdagangan dan juga di Surat Edaran Menkominfo ya, ada mengenai penyedia platform maupun pedagang. Jadi pelaku usaha di sini bukan hanya pedagang, tetapi penyedia platform juga bisa masuk kategori pelaku usaha. Next. Nah, untuk saat ini pelaku usaha dan konsumen hubungannya bukan hanya dua, ya. Kita lihat di sebelah kiri ini dua kotak. Tapi sekarang sudah berubah dengan adanya transaksi online atau penjualan melalui sistem elektronik, maka ada namanya pemilik platform, ya, platform di sini. Nah, jadi pelaku usaha menjual kepada konsumen barang atau jasa itu melalui platform, sehingga ada tiga pihak. Nah, kemudian ada juga bukan tiga pihak, tetapi si pelaku usaha menggunakan sosial medianya, misalnya Instagram, misalnya WhatsApp, ya, itu untuk menjual produk-produknya, atau di Facebook juga bisa menjual produk. Nah, ini yang bisa dijalankan dalam memasarkan produk-produk. Jadi melalui platform dan juga medsos. Next. Nah, kalau kita lihat yang ini lagi, pelaku usahanya ada dua ya, di sebelah kanan pelaku usahanya dua, dan juga itu dalam contohnya apa, misalnya GrabFood atau GoFood, pelaku usahanya adalah tukang restorannya ya, kemudian ada yang Gojeknya, drivernya, sehingga di sini ada dua pelaku usaha dan juga terhubung ke konsumennya melalui platform. Nah, bagaimana kalau melakukan cara pembayaran? Nah, maka masuk lagi nih
pihak lain, yaitu bank atau payment gateway, misalnya uang elektronik, dompet elektronik, bank itu bisa dengan transfer dan sebagainya. Ya, next. Nah, inilah pengaturannya. Saya nanti bisa kita baca bersama pengaturan tentang e-commerce atau aplikasi belanja online. Next. Nah, ini yang saya bikin lebih ringkas lagi, bahwa pengaturannya ini diawali dengan undang-undang konsumen. Jadi peraturan tentang atau undang-undang tentang perdagangan juga mengikuti atau berdasarkan undang-undang konsumen. Begitu pula dengan peraturan pemerintah tentang perdagangan melalui sistem elektronik tahun 2019 nomor 80, itu juga mengingat undang-undang konsumen. Next. Nah, hak-haknya ini kita bisa baca ya. Jadi nanti saya akan jelaskan hak-haknya ini nanti di dalam contoh-contoh juga bisa kita lihat. Next. Nah, ini ragam permasalahannya. Tadi sudah disebut oleh pembawa acara ya. Yang pertama, bahwa legalitas dari platformnya ini tidak terdaftar di Kominfo, padahal harusnya dia terdaftar. Jadi teman-teman kalau mau cek nanti bisa langsung ke websitenya Kominfo, apakah legalitas dari platform itu ada atau tidak. Kemudian ada masalah mengenai jaminan kualitas produk maupun keaslian, sehingga dalam hal ini harus ada syarat dan ketentuan tentang pengembalian barang. Kemudian mengenai masalah kesalahan pembayaran, data pribadi, pengiriman yang tidak terpantau atau tidak tercapai, tidak dilaksanakan gitu ya, dan juga pencantuman klausul baku serta proses refund yang bertele-tele. Ya, next. Nah, ini cara melihatnya ya, nanti dibuka aja www.psekominfo.go.id, PSE terdaftar ya. Jadi nanti dilihat di sini apakah yang melakukan penjualan itu si marketplace-nya itu terdaftar atau tidak. Ya, next. Nah, di dalam transaksi online itu pasti masalah perlindungan data pribadi ini harus dilindungi. Sangat penting masalah data pribadi ini. Sehingga Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik juga sudah mengatur ya bahwa penyelenggara sistem elektronik itu harus menggunakan data pribadi itu sepengetahuan dan persetujuan pemilik. Kemudian wajib menghapus data yang tidak relevan. Ya kan, dan kemudian menyediakan mekanisme penghapusan data. Jadi kalau dia sudah tidak mau lagi berlangganan, sudah uninstall aplikasinya, dia bisa minta datanya dihapus. Next. Ya, ini contoh bagaimana sebenarnya data pribadi itu tidak boleh diminta sebanyak-banyaknya. Jadi harus minimum ya. Contoh, ini penggunaannya hanya untuk antri di bioskop ya. Tetapi kalau kita menginstall aplikasinya, mereka ini minta akses foto, media, sama files ya, padahal apa hubungannya? Jadi ini sama sekali nggak ada hubungan, karena pada waktu kita antri nggak dikasih lihat tuh foto kita, cuman ada bahwa kita sudah bisa mesan gitu kan, tinggal kita print di di bioskopnya, sudah dapat tempat duduk. Jadi inilah contoh yang berlebihan meminta data pribadi. Next. Nah, makanya di sini kita harus hati-hati ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berbahaya di Play Store tersebut. Bisa mencuri data pribadi. Dan kasus-kasus data pribadi ini sudah sangat banyak. Ada contoh dilaporkan ke LBH Jakarta. Ya, berikutnya. Nah, ini kasus penyalahgunaan. Memang datanya baru sampai 2017. Nanti saya cari yang update-nya seperti apa. Ya, next. Ya, bagaimana aman bertransaksi online? Ini sedikit tips dah ya. Lanjut. Jadi harus diketahui bahwa transaksi online itu ya kalau dari sisi perjanjian maka di dalamnya itu ada namanya perjanjian baku elektronik. Kalau perjanjian yang konvensional, kita belajar hukum sedikit ya. Perjanjian yang konvensional itu dua pihak yang ingin berjanji pasti akan bertemu untuk menegosiasikan. Setelah mereka negosiasi, maka mereka akan bertransaksi, akan melakukan pembayaran, ketemu lagi, akan menandatangani perjanjian. Ya. Nah,
Kemudian setelah revolusi industri ada perjanjian baku ya, kalau kita lihat sehari itu standar clause ya. Perjanjian baku ini dibuat hanya sepihak. Jadi tidak ada pertemuan untuk tawar-menawar. Kalaupun ada pertemuan itu pada saat si konsumennya ini menandatangani perjanjian ya, misalnya perjanjian kredit itu sudah perjanjian baku. Kemudian kalau tiket-tiket itu perjanjian baku. Jadi pertemuan hanya pada saat penandatanganan perjanjian. Nah, saat ini baik pada saat perumusan perjanjian, negosiasi maupun tanda tangan, nggak ada pertemuan lagi fisik ya. Jadi semuanya sudah ada di aplikasi dan perjanjian tersebut namanya perjanjian baku elektronik. Nah, memang ini sudah diatur bahwa perjanjian baku elektronik itu harus memuat apa saja. Ya, next. Ini sudah diatur ya, perjanjian elektronik harus ada data identitas, ya, kontrak elektronik, persyaratan transaksi, harga, biaya. Jadi sudah disebut semuanya. Sehingga dari PP ini ya, PP 71 2019, si platform-platform ini sudah harus mentaati. Nah, permasalahannya yang saya lihat banyak sekali perjanjian ini juga yang berlebihan ya, tidak mengikuti aturan yang sudah ada. Nah, ini tentunya bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang, Kominfo atau Kementerian Perdagangan. Ya, next. Nah, di dalam transaksi online tentu ada yang namanya pengiriman, ya. Nah, tetapi jangan salah teman-teman bahwa kalau yang namanya COD itu adalah metode pembayaran, ya. Metode pembayarannya apa? Cash before delivery atau cash on delivery. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dengan barang yang dikirimkan melalui COD, jangan salahkan si pengirim, tapi salahkan si pengirim, maksudnya kurir ya. Jangan salahkan si kurir, tapi salahkan si pelaku usaha yang menjual barang tersebut. Maka nanti di dalam aturan di platform itu, di marketplace itu, ada yang namanya return policy ya, return policy-nya bisa dikembalikan kalau memang ada cacat atau tidak sesuai. Ya, next. Nah, ini juga kalau kita mau melakukan pembayaran dipilih nih pembayarannya ya. Ya, tadi saya katakan ada yang memakai bank, ada juga yang memakai payment gateway, misalnya next. Ini nanti ada tuh ada Dana, ada OVO ya. Ada OVO Cash, macam-macam lah ya. Nah, transfer virtual account juga bisa, atau bahkan yang kredit juga ada gitu ya. Jadi macam-macam ini yang bisa dilakukan. Tentunya rekan-rekan harus tahu kalau mau memakai salah satu pilihan ini ada konsekuensinya, ya kan? Nah, next. Ini yang saya katakan tadi, return and refund ya. Jadi sebenarnya nggak boleh pelaku usaha itu mengatakan bahwa barang tidak bisa dikembalikan atau tidak bisa ditukar dengan uang. Tapi tentunya ada syarat-syaratnya. Jadi di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Konsumen diatur pelaku usaha itu nggak boleh mencantumkan klausula baku yang B, menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang, ya, menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang. Jadi di dalam pasal 48 PP 71 tadi juga disebutkan wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang, ya. Pertanyaannya berapa batas waktunya? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Jadi pelaku usaha itu harus memberikan batas waktu di slide berikutnya, silakan. Memberikan batas waktu minimal paling sedikit 2 hari kerja untuk penukaran barang atau pembatalan pembelian terhitung sejak barang diterima oleh konsumen. Ini udah aturan ya, aturan di PP 80 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi nggak boleh tuh yang dikatakan tidak boleh ditukar. Tapi tentu ada syarat-syaratnya dan juga itu kalau memang barangnya tidak sesuai atau misalnya warnanya beda dari yang dipesan. Jadi ini sudah bisa menjadi dasar untuk menukar barang tersebut. Ya, next. Nah, tadi ini melanjutkan berhati-hati dalam berbelanja online.
Jadi berdasarkan laporan masyarakat melalui portal patroli cyber ya dari kepolisian, itu yang paling banyak penipuannya adalah di WhatsApp, Instagram, Facebook, SMS ya. Kalau melalui apa namanya platform-platform itu sedikit laporannya. Artinya apa? Di sini kita harus bisa apa namanya menilai mana yang paling aman ya. Tentunya kalau platform mempunyai tadi syaratnya harus terdaftar sehingga dia nggak bisa main-main. Kalaupun dia menyalurkan barang atau mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen, ya tentunya itu sudah melalui persyaratan-persyaratan yang ada. Jadi si platform mengenal siapa pelaku usahanya, ya nggak bisa sembarangan jual barang di platformnya. Nah itu yang kalau di platform. Nah, kalau di WhatsApp atau Instagram, ini saya sering mendapatkan pengaduan, banyak juga yang lari setelah menerima uang lari, entah di mana. Bahkan ada yang mencantumkan alamat di Pasar Tanah Abang, sementara setelah dia menipu, ya akun Instagramnya ditutup, barangnya tidak dikirim, uang sudah diterima, dan setelah dicek ke Pasar Tanah Abang, alamat di Instagram nggak ada lagi tuh, karena memang dia mau menipu. Jadi ini yang harus kita juga kritis ya dalam pengertian dalam memilih melalui siapa kita membeli, kita juga harus berpikir panjang ya, meneliti lebih jauh keberadaan dari si WhatsApp atau Instagram tersebut. Kalau kenal oke, atau kalau makanan dari teman-teman mungkin oke gitu loh, kita bisa beli. Ya, next. Ya, ini sedikit tentang pinjaman online karena ada di Tor, silakan next. Ya. Jadi ini memang tadi sudah disebut ya financial technology ya fintech ada dua, legal dan ilegal ya. Gampang ininya membedakannya. Kalau legal ada di OJK. Artinya apa? Dia bisa kita klik ke OJK yang terdaftar, itu akan ketahuan siapa saja. Jadi kalau kita pun mau atau terpaksa meminjam dari online, maka cek dulu ke OJK ya, website OJK. Jangan sampai ke pinjaman online yang ilegal. Karena yang diceritakan tadi adalah treatment atau perlakuan dari pinjol-pinjol ilegal yang menteror. Ya, nanti ada contohnya bagaimana mereka menteror. Ya, next. Ya, kalau misalnya kita ngeplang di pinjol resmi, ya hukumannya apa? Hukumannya kita akan di blacklist ya melalui Bank Indonesia. Sehingga apa? Tidak bisa mengajukan pinjaman di mana-mana di perbankan ya di pembiayaan sebelum kita melunasi hutang kita tersebut. Nah, ini kalau di pinjol resmi. Tetapi kalau next di pinjol tidak resmi ya, ini di slide berikutnya. Nah, macam-macam bisa dituduh bandar narkoba melalui WA yang disebarkan, tadi sebar foto vulgar dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya sudah melanggar hukum pidana. Masalahnya adalah kalaupun ada yang melapor, ini biasanya sulit ditelusuri orang yang mengancam-ancam ini. Dan kalaupun kita bisa melaporkan, maka pinjolnya ini ditutup yang ilegal, ya. Yang ditutup apa? Aplikasinya. Sementara dia pasti berubah bentuk, berubah wujud, gitu ya. Karena biasanya berdasarkan Satgas investasi itu kalaupun ditutup hari ini misalnya 500, tahu-tahu besok sudah muncul lagi 1000. Jadi ini yang sampai saat ini perlu kesadaran dari konsumen ya. Kalaupun harus meminjam betul-betul untuk sesuatu yang produktif, bukan konsumtif. Artinya kalau pelaku usaha ya pengusaha memang perlu modal, dia pinjam karena dia nanti setelah dia menghasilkan dia bisa mengembalikan uangnya. Ini yang dasar untuk meminjam ya, jangan untuk konsumtif. Karena perlu diingat hukum yang pertama ya, kalau untuk membeli ya, membeli yang dibutuhkan ya, bukan yang diinginkan. Jadi memang selama belum dibutuhkan, jangan ada keinginan-keinginan untuk membeli sesuatu, mengganti yang masih berfungsi baik diganti karena apa? Ada tawaran-tawaran diskon dan lain sebagainya. Ya, next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa permintaan akses itu nggak boleh banyak-banyak ya. Kalau dari OJK sendiri hanya diatur berupa kamera ya, kamera itu pada saat misalnya pinjaman online dia meminta foto ya, itu pun hanya sekali. Mikrofon mungkin bisa ya.
location juga itu dimintakan. Jadi disingkat camilan. Walaupun ini menurut saya tidak tepat juga, karena kenapa juga harus dicari locationnya kemana-mana gitu ya. Ini juga jadi satu hal yang seakan-akan kita dikejar-kejar ya. Kalau misalnya seperti aplikasi Peduli Lindungi itu masuk akal, lokasi kita di mana kita bisa lihat apakah yang kita masuki itu daerah-daerah yang banyak COVID atau tidak. Ya, next. Nah, ini tipsnya ya, cek dulu di OJK, kemudian hindari SMS pinjaman online ya dengan tawaran menggiurkan. Ini banyak sekali. Jadi sedapat mungkin yang lewat-lewat SMS itu jangan dihiraukan aja lah ya. Maksudnya nggak usah dilihat, wah ini menguntungkan nih, jangan ya. Karena orang yang biasanya melalui SMS itu dia bisa beli berpuluh-puluh, beratus-ratus SIM card ya, sehingga itu nanti sekali dia melakukan penipuan dia buang, dia ganti. Nah, ini juga jangan sembarangan memberikan data pribadi tanpa ada kesepakatan. Jadi untuk pinjol yang ilegal, yang legal, pasti dia tidak boleh melanggar aturan OJK. Tapi kalau dia melanggar, laporkan ke OJK sehingga dia dicoret sebagai pinjol yang legal. Jadi tiap bulan OJK itu melakukan review. Bisa saja bulan ini ada 125, tapi bulan depan bisa hanya 120 karena yang 5 dicoret ya, didegradasi, enggak sebagai yang legal lagi. Ya, next. Nah, ini usulannya perlu undang-undang pinjaman layanan berbasis teknologi. Ini nanti bisa kita usulkan lah ke regulator. Ya, next. Ya, jadi itu kira-kira karena waktunya juga sempit, tapi saya coba membawakan sedikit materi agar kita ada bahan untuk tanya jawab. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak David Tobing untuk penjabaran materinya. Mungkin dari audiens ataupun teman-teman sendiri memiliki pertanyaan mengenai topik kita pada malam hari ini, yaitu menjadi konsumen cerdas dan produktif di saat krisis. Mungkin bisa di kolom chat, atau sebelum teman-teman membuat pertanyaan atau menyiapkan pertanyaan, ada banyak tadi disampaikan oleh Bapak sendiri mengenai menjadi konsumen yang cerdas. Tentunya mungkin bisa aja kita, hal-hal apa sih yang perlu kita ketahui sebagai konsumen yang sederhana saja Pak, seperti itu. Ada penjabaran undang-undang secara undang-undang tuh, tapi kita sebagai orang biasa nih yang bukan praktisi hukum, apa hal sederhananya hak-hak kita yang harus kita sadari seperti itu Pak, sederhananya saja yang perlu kita sadari. Ya, jadi hak-hak itu udah diatur di Undang-Undang Konsumen. Itu hak yang memang wajib ya diberikan oleh pelaku usaha konsumen. Yang paling penting itu adalah hak atas informasi. Jadi kalau kita lihat membeli produk makanan, maka kita juga misalnya makanan ada kemasannya itu atau obat atau yang lain-lain itu sudah diwajibkan bagi produsen untuk memberikan informasi, misalnya tentang kandungannya apa saja, ya masa kadaluarsanya, produknya halal atau tidak itu sudah harus dicantumkan. Nah, jadi itu kewajiban dari pelaku usaha ya untuk memberikan hak informasi kepada konsumen. Dan terhadap produk-produk lain pun kita wajib menanyakan informasi ya, misalnya untuk alat-alat elektronik harus ada buku manual book berbahasa Indonesia, itu juga sudah diatur ya. Kemudian juga untuk barang-barang yang pemanfaatannya berkelanjutan seperti barang elektronik, mobil, handphone, itu harus ada layanan purna jual atau garansi. Jadi itu hak-hak dari konsumen. Nah, kemudian hak konsumen lainnya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun menggunakan jasa. Nah, ini yang harus diberikan oleh pelaku usaha. Namun demikian kita juga bisa bertanya kepada pelaku usaha.
Kemudian hak lain, hak atas advokasi, hak atas pembelaan, dan yang paling penting hak atas ganti rugi kalau dalam mengkonsumsi barang atau menggunakan jasa mengalami kerugian, bahkan juga mengalami sakit, itu nanti ada hak atas pengobatan dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak David Ya. Tobing untuk penjelasannya. Setidaknya kita sedikit melek apa sih hak-hak kita tentang informasi yang perlu kita dapat mengenai produk tersebut. Baik, belakangan ini ada marak kasus terkait tentang data pribadi pinjaman online atau pinjaman kredit. Dalam beberapa tahun belakangan ini banyak sekali penyalahgunaan data seperti itu, Pak. Kemudian di sini ada pertanyaan, kebutuhan akan aturan yang secara komprehensif melindungi data pribadi disebut sudah mendesak. Bagaimana sih caranya kita bisa melindungi diri? Gitu. Itu pertanyaan dari audiens. Ya, memang ya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu memang sudah sangat mendesak karena penyalahgunaan data saat ini sudah sangat sudah sangat masif ya. Kalau ada yang ingat kasus 91 juta data pelanggan dari satu platform belanja itu bocor ya. Waktu itu langsung saya gugat. Kenapa? Karena selama ini Kominfo itu tidak pernah bergeming ya, tidak pernah memberikan sanksi dan sebagainya. Padahal kewajiban dari pemegang data, apabila ada data yang bocor, dia harus memberitahukan secara tertulis. Itu ada aturannya. Secara tertulis kepada si pemilik data. Karena tidak dilakukan, akhirnya saya gugatlah si platform ini dan juga Kominfo ke pengadilan. Tujuannya apa? Sekali lagi, saya mau mengingatkan bahwa ada kewajiban pemegang data dan ada kewajiban Kominfo sebagai regulator. Nah, saat ini memang gugatan saya tidak diterima karena menurut hakim saya harusnya mengajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri. Tetapi selama proses Kominfo sudah memberikan surat peringatan kepada platform dan juga sudah memberikan masukan agar tidak terjadi lagi kebocoran. Namun apa yang terjadi? Ya, ada lagi kebocoran data BPJS Kesehatan, ada lagi kebocoran data dari asuransi BUMN, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kok nggak diberitahu kepada yang pemilik data? Kok Kominfo diam aja, paling cuma manggil-manggil? Ya, jadi saya juga mikir apa harus digugat lagi gitu ya. Ini sebenarnya selama belum ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka regulator ini sudah bisa bertindak juga berdasarkan Undang-Undang ITE, berdasarkan PP tentang penyelenggaraan sistem elektronik, berdasarkan Undang-Undang Perdagangan dan juga PP 80 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Itu sudah diatur mengenai perlindungan data pribadinya. Jadi itu harusnya ya ditaati oleh pelaku usaha dan oleh regulator untuk melakukan pengawasan. Nah, sekarang pertanyaannya kita ini bagaimana melindungi data pribadi kita? Dari hal simpel, paling tidak kita menguasai gadget kita, ya. Menguasai gadget dulu. Sebenarnya sadar tidak sadar, kalau kita udah mengambil foto dari gadget ya dan kita ada linkkan dengan Google, pasti data kita udah bocor. Tapi itu bocor dalam pengertian kita yang menghendaki disimpan di Google Cloud dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi kita percaya kepada si Google misalnya. Jadi ini terserah kita. Jadi kalau kita memang percaya begitu ya nggak apa-apa, ya kan? Nah, tetapi banyak juga kadang-kadang ya saya ini terus terang sampai saat ini saya tidak menginstall aplikasi GrabFood maupun GoFood. Ya, saya bukan karena nggak mau, tapi saya nggak rela. Belum apa-apa pada saat kita menginstall aplikasi sudah dimintai akses kemana-mana. Ya, itu prinsip ya. Kalau memang teman-teman memberikan ya nggak apa-apa karena sekali lagi kita ini tergantung kebutuhan kan. Kalau memang kita butuh itu ya nggak apa-apa. Tapi kembali saya katakan jangan juga kita memberikan akses yang terlalu besar atau terlalu banyak. Karena sebenarnya sudah ada aturannya, tidak boleh memberikan atau hanya memberikan akses yang relevan
dengan apa yang ditransaksikan gitu loh. Nah itu aja mungkin tipsnya teman-teman. Saya juga nggak menginstall aplikasi yang tadi bioskop misalnya karena dia mau akses ke HP saya gitu. Ini kan nggak fair. Kalau Peduli Lindungi itu negara yang punya dan memang kita juga merasa aman dengan men-share lokasi kita, ya kan. Nah, tapi kan itu juga bisa dimatikan kapan saja. Kalau kita menggunakan lagi keluar bisa kita nyalain gitu loh. Nah itu aja. Jadi ada beberapa cara untuk melindungi data pribadi. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak David. Saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak David sendiri bahwa hukum di Indonesia ini terlihat pasif ya. Mungkin banyak kasus konsumen yang mungkin tidak dibuka ke publik oleh karena tidak mengetahui hak-haknya, atau saya melihat dari regulator sendiri ataupun dari pemerintah, kemudian dari pengusaha, ya diam-diam aja gitu. Padahal sebenarnya Bapak sendiri bilang tadi sudah ada aturannya. Jadi apakah harus digugat dulu seperti itu baru membuka, baru kemudian ada aturan gitu. Jadi saya melihat dari kasus-kasus yang Bapak buka, justru karena gugatan itu kemudian timbul aturan-aturan baru atau aturan-aturan yang cepat dikeluarkan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Ya, harusnya tidak perlu digugat karena pemikir-pemikir kita ini juga sudah maju-maju, ahli-ahli hukum juga sudah maju. Tapi mungkin jarang yang memikirkan kasus konsumen. Jadi tahun 2007 saya menggugat keterlambatan pesawat, delay pesawat. Akhirnya saya menang. Tiket pengganti saya diganti oleh satu maskapai. Dan setelah itu karena heboh di pengadilan, karena kasus pertama di Indonesia, Menteri Perhubungan mengeluarkan aturan tentang ganti rugi delay. Itu kasus 2008 ya. Dan akhirnya sekarang kalau kita terlambat 30 menit, dapat minuman ringan dan sebagainya, ya itu berawal dari sana. Begitu pula dengan yang kasus mobil hilang. Dulu itu tidak bertanggung jawab pengelola parkir. Akhirnya bertanggung jawab dan sekarang sudah keluar peraturan pemerintah, kewajiban pengelola parkir harus mengganti mobil yang hilang. Kemudian kalau ada yang ingat tahun 2011 ada kasus pencurian pulsa. Itu pun saya gugat, tapi gugatan ini bukan cari menang kalah karena saya mau ribut supaya prosesnya ini didengar oleh regulator. Dan akhirnya Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dan Kominfo itu melarang adanya layanan-layanan berbayar tambahan tanpa permintaan dan tanpa seizin dari pemilik nomor telepon. Kalau dulu kan ringback tone nyala sendiri. Dulu kita langganan berita artis, langganan apa-apa nyala sendiri dan sebagainya. Ya, konten-konten langganan tiba-tiba hidup sendiri, aktif sendiri. Untuk unrek nggak bisa, ya. Tapi semenjak saya gugat dan ribut, itu semua di-stop oleh Kominfo. Ya, di-stop betul-betul per tanggal sekian di-stop. Kalaupun ada permintaan baru diaktifkan. Jadi memang nggak apa-apa, ini tugas kita juga, kalaupun masih ada hal-hal yang kurang, ya selama memang itu benar, ya saya tetap akan menggugat gitu. Nah Pak, ini masih soal penggunaan data pribadi. Kalau kita melakukan pinjaman online atau akses ke marketplace online, biasanya kan dipinta data-data seperti yang disampaikan di slide tadi. Apakah kita mengizinkan atau tidak? Nah, kalau kita tidak mengizinkan, biasanya prosesnya nggak akan berlanjut. Nah, kalau kita udah mengizinkan data kita digunakan dan kemudian akhirnya salah penggunaannya atau data kita bocor, itu seperti apa, Pak? Apakah dari pihak pinjaman online tersebut tidak akan menuntut balik kita atau mengatakan bahwa kan kalian udah memberikan izin bagi kami untuk akses data kalian? Ya. Seperti Jadi jadi udah diatur nih Pak Andre bahwa apa hak kewajiban dari pengumpul data, pengelola data, ya itu ada aturannya. Kalau dia mengumpulkan untuk hal-hal yang relevan, terus dia kelola untuk transaksinya yang relevan, dan dia harus simpan itu. Jadi udah diatur semua, ya. Masalahnya memang masih terpecah-pecah. Kalau ada undang-undang perlindungan data pribadi itu lebih satu undang-undang. Jadi memang ketika kita sudah oke masuk ke sana, karena aplikasi meminta, ya
kita tentunya yakin bahwa itu sudah akan tersimpan dengan baik. Ya, masalahnya kan kemarin bocor juga itu, karena marketplace belanja terbesar pun bocor, 91 juta pelanggan. Ya mudah-mudahan dengan kasus itu, dan saya gugat, mudah-mudahan nggak ada yang bocor lagi, karena mereka harus memprotek data-data pribadi tersebut. Nah, itu yang yang menjadi masalah. Nah, nantinya saya juga sudah dihubungi oleh dari BSN ya, karena di Asia ini nantinya mau dibuatkan satu acuan tentang terms and condition yang seragam untuk belanja online, ya supaya apa? Supaya ini juga melindungi si konsumen. Mudah-mudahan nanti itu terwujud sehingga sudah ada aturan tentang syarat dan ketentuan berlakunya. Kalau misalnya kita mau menginstal aplikasi maupun untuk belanja online. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya pertanyaan mengenai pihak ketiga. Biasanya kan kalau bukan hanya untuk pinjaman online ya, untuk pinjaman kredit saja di bank itu dimintakan referensi beberapa orang, entah itu keluarga dekat ataupun rekan kerja. Nah, ini juga saya pernah pengalaman. Satu kali di WA, saya nggak merasa sebelumnya tidak pernah dihubungi bahwa Anda ditunjuk sebagai pihak ketiga yang bisa dihubungi oleh rekan Anda. Tiba-tiba sudah masuk WA, ada foto teman saya di situ, kemudian dikatakan minta tolong disampaikan ke temannya untuk segera membayar pinjaman yang sudah jatuh tempo. Padahal teman saya tidak pernah menyampaikannya kepada saya dan dari pihak pinjaman online juga sebelumnya tidak pernah menghubungi saya. Nah, biasanya kalau di bank itu sebelum kita masukkan dia di daftar, kita sebelum kreditnya itu diberikan, ada perjanjian kreditnya, orang yang dimasukkan sebagai referensi atau pihak ketiga yang bisa dihubungi itu dihubungi dulu. Supaya nanti Ya, setelah ada masalah bagaimana bisa dihubungi. Nah, seperti itu Pak, melindungi uh, mau dibilang konsumen, bukan juga konsumen ya, pihak ketiga ya, supaya kita jangan-jangan sudah ada lagi yang menjadikan kita sebagai pihak yang dapat dihubungi. Bagaimana Pak? ya, memang inilah kelemahan dari si pinjol tersebut. Apalagi kalau dia ilegal ya, harusnya dia tidak langsung percaya saja siapa yang bisa dihubungi. Karena saya pun ada mendapatkan demikian karena Bapak saya hubungi karena menjamin itu pinjol ilegal, tapi saya kan nggak pernah dikasih tahu juga. Ya mungkin kelalaian dari saudara kita juga atau teman. Kalau kita dihubungi pasti kita bilang nggak mau kan, ngapain kita diikutsertakan. Tapi seperti itu memang nggak boleh. Kalau di bank kan harus jelas siapa yang menjadi penjamin dan sebagainya. Nah, untuk itu kita juga antisipasi, kalaupun tanpa sepengetahuan kita nama kita dijadikan nama penjamin atau nama yang bisa dihubungi, kalau kenapa-napa ya kita langsung bilang nggak ada hubungan saya dengan dia dan saya tidak tahu mengenal tentang transaksi si debitur tersebut. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Ya. Soal juga kontak yang bisa dihubungi Pak. Kan kita waktu pengajuan kredit ya katakanlah ada nama-nama yang kita masukkan, oh ini referensi saya atau orang yang bisa dihubungi. Tetapi juga kita sudah allow access to my contact. Jadi ada juga teman saya yang sampai manajer kami pun itu dihubungi. Pas Ya dia baca kan, dia itu bisa baca ini Pak ya, nama kontaknya. itu Kita pinjol ilegal taruh Pak. namanya apa ya? Ya, Oh, itu yang pinjol ilegal. Ya, kalau yang legal nggak boleh begitu. Kalaupun sekarang ditemukan yang legal masih meminta akses ke kontak seluruhnya, laporkan ke OJK itu langsung dicoret. Ya, karena tadi cuman camilan yang OJK syaratkan, kamera, mikrofon, dan juga location. Nggak ada akses foto, nggak ada akses data, ya, nggak ada akses files, nggak ada. Jadi kalau yang seperti itu pasti ilegal. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ini juga ada pertanyaan soal kredit card ini. Ada yang nanya, gimana kalau kita punya kredit card, apakah data kita aman nggak? Kalau yang bisa saya bagikan, karena juga kerja di perbankan, pernah ngurus bagian kartu kredit, biasanya kalau kita mengizinkan tanda tangan penggunaan data pribadi, ya itu akan digunakan, tapi dalam ranah bank itu ya, digunakan sebagai sarana untuk menawarkan promo-promo dari bank tersebut, bukan untuk dijual ke pihak lainnya. Tapi kalau dari Bapak gimana? Apakah benar semua seperti itu atau pernah ada kasus yang data kredit card-nya itu bocor atau tidak pernah merasa mengajukan permohonan kartu kredit, tiba-tiba kartu kreditnya udah ada atau tiba-tiba udah ada tagihannya?
diduga akibat penggunaan tanduk. Ya, ada beberapa kasus memang. Yang terakhir ini yang tadi disampaikan, ada yang tidak pernah mengajukan, tiba-tiba sudah dapat tagihan 10.000, bahkan tagihan iuran tahunan udah ditagih 750.000. Padahal dia nggak pernah apply, tiba-tiba keluar. Nah, ini juga saya lagi mau proses, mau menghubungi banknya. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita pun mengisi formulir kartu kredit permohonan, di sana pasti ada kolom. Apakah Anda bersedia data Anda kami serahkan ke grup kami? Itu ada biasanya. Ya langsung aja tulis dicontreng atau tulis lagi tidak bersedia gitu. Terus foto. Kalau nanti ketahuan di kemudian hari itu ya kita bisa punya dasar bahwa kami nggak bersedia. Kenapa ada di grup Anda di asuransi? Jadi mungkin itu yang harus dilakukan. Nah, kalaupun ada beberapa persyaratan dari kredit card yang memberatkan atau memaksa, ya pindah aja ke kredit card lain. Ini saran saya ya, karena pastinya nggak semua seperti itu. Ya. Ya, ini menarik juga dari yang chat. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu ya, jangan kelilit hutang biar data-datanya aman ya. Ini juga Pak, saya mau nanya soal asuransi. Biasanya telemarketing, ada yang suka nelpon, terus ada pertanyaannya itu seperti kita digiring untuk jawabnya ya, sampai udah nggak sadar bahwa kita sudah menyetujui kita ikut asuransi itu. Tahu-tahu rekening kita udah didembet. Gimana kalau? Ya, sedapat mungkin. Jadi memang begini, telemarketer itu memang satu cara pemasaran. Dan bahayanya, tanda kutip bagi konsumen, persetujuan itu bukan pada saat tanda tangan polis, tetapi persetujuan itu pada saat menutup telepon. Artinya, makanya kalau misalnya dihubungi melalui telepon, sebaiknya nggak usah transaksi. Sebaiknya datengin lokasi atau mengisi melalui aplikasi atau website. Karena persetujuan masuk ke asuransi itu pada saat telepon ditutup. Istilahnya kalau oke ya Bu, oke. Nah, tutup udah dianggap setuju. Walaupun untuk asuransi ada namanya free look agreement. Jadi nanti dia mengirimkan polis, kita masih punya kesempatan 30 hari misalnya untuk ikut atau tidak ya kalau untuk asuransi. Tapi sedapat mungkin telemarketer itu sangat riskan karena dia nggak akan mengungkapkan apa yang ada semua di dalam polis. Sehingga informasinya hanya yang bagus-bagus saja. Yang jelek-jeleknya nggak dibilang itu. Misalnya, kalau misalnya polis asuransi tentang rawat inap ya, itu bisa aja ada informasinya di polis menyatakan bahwa rawat inap ini tidak berlaku bagi rawat inap yang bagi penyakit yang timbul dalam 66 bulan selain karena kecelakaan. Artinya kalau ada penyakit dalam 6 bulan bukan karena kecelakaan nggak di-cover. Nah, harus kecelakaan dulu gitu loh. Nah, ini ada seperti itu, makanya tapi nggak dijelaskan oleh si marketing, telemarketernya. Nah, makanya sedapat mungkin kalaupun mau mengajukan asuransi ya melalui website lah atau langsung berkunjung ke kantor asuransinya. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Pendeta Paulus Sampubulon ya. Sebagai konsumen dalam melihat iklan dari suatu produk di sosmed atau di TV, ada tulisan terms and condition ya, ada syarat dan ketentuan, tapi tulisannya kecil dan hampir tidak terbaca. Bagaimana kita bisa melaporkannya agar jangan banyak konsumen yang tertipu dalam proses pemakaian produknya ya, dari pihak pengusahanya, penyedia layanan atau barang dan jasanya itu agak tricky ya, ada syarat dan ketentuan tapi kecil banget, jadi kita nggak nyadar ada syarat dan ketentuannya. Harapan jadi jadi itu juga dilarang sebenarnya di Undang-Undang Konsumen, tidak boleh mencantumkan klausula baku yang pembacaannya, tulisannya itu sulit dilihat dan sulit dimengerti. Nah, mungkin untuk alasan pemasaran si produsen akan mengatakan ya saya kan nggak mungkin bikin di leaflet, bikin di flyer semua persyaratan ya. Jadi tulislah syarat dan ketentuan berlaku. Tapi di zaman teknologi sekarang ya harusnya syarat dan ketentuan berlaku itu disambung kata-kata
syarat dan ketentuan berlaku lihat di website ini. Saya kalau ada acara di perusahaan-perusahaan, saya selalu bilang, buat aja syarat dan ketentuan di website www ini gitu. Sehingga apa? Ini sudah memenuhi haknya konsumen atas informasi. Kalau syarat dan ketentuan berlakunya nggak diberitahu di awal, tapi ketika konsumen datang ke kantornya baru dikasih tunjuk, ya itu bukan memberikan informasi namanya. Itu ngumpetin informasi supaya konsumennya langsung tanda tangan, supaya langsung membeli. Jadi itu yang memang harusnya dirubah oleh regulator pun harusnya diberitahukan, nggak boleh mencantumkan itu di media pemasaran, tetapi kalaupun mau ya selanjutnya lihat di website. Demikian. Baik, terima kasih Pak David untuk penjelasannya. Begini Pak, mengenai fintech ini sendiri kan ada legal dan ilegal ya. Untuk legal sendiri, apakah ketika misalnya kita melakukan pinjaman online, kemudian tidak ada pembayaran, lalu si fintech sendiri ini melakukan teror kepada keluarga kita sendiri, kepada teman-teman kita, atau mungkin yang mereka bisa dapat hubungi. Untuk legal sendiri ini, apakah sah-sah saja mereka melakukan teror tersebut? Itu untuk legal yang sendiri, Pak. Untuk yang legal nggak boleh melakukan teror. Yang ilegal pun sebenarnya nggak boleh melakukan teror. Maksudnya gini, yang legal itu sudah ada asosiasinya, sudah ada kode etiknya, dan sudah diawasi oleh OJK. Jadi seperti saya bilang tadi, konsekuensi menunggak di fintech legal itu dicatatkan sebagai catatan hitam, ya, atau catatan yang kredit macet istilahnya di BI. Jadi nggak bisa kemana-mana, sulit misalnya untuk minjam uang, untuk usaha, modal usaha itu akan sulit. Nah justru yang ilegal ini, yang teror macam-macam, ya ini bisa dilaporkan ke OJK juga, laporkan ke polisi. Kalau sudah sampai ke ranahnya ini pidana ya, sudah menakut-nakuti, menteror dan sebagainya. Kalau ada yang legal melakukan ini, laporkan ke OJK, pasti dia akan dicoret itu dari legal. Baik, terima kasih Pak. Jadi hal yang perlu kita perhatikan, apakah fintech yang kita gunakan atau aplikasi platform yang kita gunakan dalam hal fintech saat ini, apakah dia legal? Berarti kita bisa lihat di OJK apakah terdaftar seperti itu ya Pak? Iya. Nah selain itu apakah ada hal lain yang perlu kita perhatikan? Ya, yang diperhatikan begini, bahwa kalau yang legal itu pasti bunganya sudah ada acuannya, ya. Kalau yang ilegal, ya, ini yang ilegal ya ciri-cirinya. Misalnya pokok hutangnya itu 1 juta, yang diberikan ke kita hanya 700.000. Kemudian itu juga jangka waktunya mungkin seminggu. Ya, kalau seminggu lewat, kita kena denda 100.000. Nah, akhirnya ini yang menjadi masalah, karena yang mengutang ini nggak mungkin bayar uangnya, ya, membayar hutangnya. Dan dia berpikir pendek. Apa pikirannya? Bukan lagi untuk menutup lubang, dia gali lubang, dia pinjam ke pinjol lain, ya. Nah, masalahnya bisa saja saya justru menemui udah 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu lah, ada yang meminjam dari 3 pinjol bisa jadi puluhan pinjol, dan dari berapa, nggak sampai dari 5 juta bisa sampai 90-an juta. Itu 2 tahun yang lalu pun saya udah terima laporan seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Sekali Anda gagal membayar hutang di pinjol ilegal maupun legal, jangan buka lagi utang. Stop sampai di situ. Ya, tinggal bagaimana caranya kita membayar, ya. Karena saya katakan bukan gali lubang tutup lubang kalau udah urusan pinjol ilegal ini. Gali lubang, makin dalam lubang kita. Ini udah banyak yang bersaksi dan dia pun akhirnya bingung bagaimana caranya sementara seluruh keluarga udah diteror. Ya, ini perlu diingat oleh kita semua, jangan lagi menggali lubang ketika sudah tidak bisa mampu membayar hutang di pinjol ilegal. Ya. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana seharusnya kalau kita sudah terjebak dalam hal peminjam ini, kemudian kita tidak bisa bayar Pak?
kemudian mereka mengancam kita, terus apa langkah selanjutnya? Apakah hukum saat ini kita bisa dipenjara seperti itu, atau memang karena kemudahan yang mereka berikan kita tidak bisa dituntut secara pidana seperti itu atau perdata? Bagaimana? Ya, pinjol ini kan hutang piutang, konsekuensinya perdata, dan pinjol ini kan tidak ada jaminan, artinya kita tidak tersangkut pidana, dan juga karena tidak ada jaminan, maka kalaupun mereka mau menagih itu harus mengejar aset kita, ya. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwa ini nggak ada implikasi pidana, kecuali kita yang melaporkan orang yang meneror kita kalau sudah sampai membahayakan. Jadi itu catatannya. Tapi kembali, kalau sekali berutang, ingatlah harus dibayar utangnya. Ya paling tidak apa yang kita terima itu yang kita bayar, ya kan? Sehingga jangan kita berpikiran karena nggak ada pidananya, udahlah ngutang aja dan nggak usah bayar gitu loh. Jangan sampai berpikiran gitu juga, itu udah nggak sehat. Konsumen juga harus beritikat baik, ya. Nah, tapi konsumen juga harus cerdas, pilih partner atau pilih pelaku usaha yang memang legal, ya, baik dari badan usahanya maupun dari produknya. Jangan sampai ada badan usaha yang legal, tapi produknya itu nggak legal, itu juga ada. Ya, artinya apa? Misalnya belum dapat izin dari Bank Indonesia atau belum dapat izin edar dari BPOM, itu juga bisa terjadi. Baik, terima kasih Pak. Saya mendengar dari penjelasan Bapak luar biasa pada malam hari ini. Kadang dalam meminjam online ini kita tidak tergiur karena kemudahan yang diberikan. 5 menit cair lah, 10 menit cair, atau sudah masuk dalam rekening kita. Tentunya hal-hal ini yang membuat menjamurnya fintech bertumbuh di Indonesia saat ini. Dan juga terkadang kita tidak bisa membedakan mana apakah pinjaman online ini uang tambahan atau utang. Jadi itu yang membuat kadang kita terlena menggunakan pada hal-hal yang konsumtif bukan produktif. Seperti mungkin kalau kita bisa pakai untuk modal bisnis online, jadi pembayaran selanjutnya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Ya, tentunya seperti saya sampaikan sedapat mungkin, kalaupun harus meminjam, ya itu untuk hal-hal yang produktif, ya. Kenapa pinjol ini makin banyak? Karena untuk menggunakan sarana pinjaman ke lembaga keuangan, ya, yang resmi seperti bank, pembiayaan, itu memerlukan namanya jaminan, ya, persyaratannya sulit. Nah, akhirnya pinjol ini berkembang. Tetapi dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang sudah dikeluarkan pinjol dengan kasus-kasus, sebenarnya kasusnya ini sedikit, dan itu dilakukan oleh pinjol yang ilegal. Jadi kita juga nggak bisa langsung melihat pinjol ini jelek semua, enggak. Kita justru harus lihat manfaat pinjol ini apa. Kalau memang dipakai untuk produktif, itu sangat bagus. Artinya apa? Kita sudah prediksi minggu depan uang kita akan datang, ya. Tapi untuk memproduksi lagi kita perlu uang. Masa kita harus tunggu minggu depan? Ya udah, kita minjam gitu loh, supaya kita bisa terus berproduksi. Ini bisa dilakukan asal kita sudah yakin dan kita sudah tahu jatuh tempo bahwa kita nantinya akan terima uang sehingga kita bisa bayar. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah, ya mohon maaf, mungkin semua dalam satu situasi pasti butuh uang, dan ini jalan pintas. Tapi sekali lagi, ketika sudah nggak mampu bayar, jangan buka lagi pinjol, ya, stop di situ. Ya, artinya apa? Kita harus berusaha dengan cara yang lain, yang legal, untuk mencukupi kebutuhan. Itu aja sih mungkin sementara. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Baik, saya membuka sesi pertanyaan bagi saudara yang mau menyampaikan pertanyaan langsung kepada Bapak David Tobing sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin saya boleh minta kepada Pendeta Paulus Tampu Bolon yang mungkin juga sudah di chat, tapi bisa disampaikan secara langsung. Saya persilakan. Baik, terima kasih.
Print, ya, mohon maaf saya nggak bisa open kamera. Jadi Pak David mau bertanya, ini kita sebagai konsumen, khususnya kelas menengah ke bawah, kita dapat barang, kita beli barang dari produsen atau dari pelaku usaha, tapi yang kita dapatkan terkadang nggak sesuai dengan ekspektasi. Terus kita mau melapor, tapi pada saat kita melapor gara-gara kita orang-orang biasa, jadinya nggak direspon. Sehingga keseringan dan kebiasaan respon dari masyarakat kelas menengah ke bawah juga, palingan juga nggak direspon, males, habis waktu, habis uang. Akhirnya kami yang konsumen ini cuman yaudah terima apa adanya aja. Sehingga istilah pembeli adalah raja itu jadi hilang. Bagaimana caranya kita menanggapi hal ini? Begitu kira-kira, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Bisa dengar? Iya, bisa. Oke, terima kasih Pak Paulus. Sorry, saya nggak boleh kaku. Pak Paulus ini, Pak Pendeta Paulus ini adalah sepupu kandung saya. Ibu kami kakak beradik. Jadi memang istilah konsumen adalah raja itu ya itu sebenarnya harus dari sisi pelaku usaha menganggap konsumen adalah raja, sehingga harus dilayani dengan baik. Itu yang harusnya dilakukan, termasuk layanan ya layanan atas pengaduan ya. Makanya di dalam produk-produk itu dicantumkan layanan pengaduan dan sebagainya. Nah, kalau ada konsumen yang tidak pelaku usaha yang tidak melayani konsumennya, ya tentu itu akan menjadi sumber masalah. Harusnya pelaku usaha jangan sampai tidak melayani konsumennya kalau yang ngadu, sehingga nanti menjadi dispute ke pengadilan. Nah, ini yang kurang baik juga dari konsumen, karena dia menganggap ya paling-paling konsumennya nggak berani gitu. Tetapi di beberapa kasus ya, saya waktu itu pernah dalam 1 minggu membuka pengaduan di Facebook saya, ya ada yang misalnya uangnya tidak keluar dalam dijanjikan lah misalnya karena tidak keluar baru dikasih 45 hari kemudian. Akhirnya saya laporkan ke atasan si bank tersebut, dalam 2 jam uangnya kembali. Kemudian ada yang mengadu ke PLN, listriknya kabel yang sudah jatuh ke tanah di kompleksnya, udah 6 bulan ngadu, nggak bisa. Akhirnya dalam 1 hari ya kan, nggak sampai 24 jam dibetulin. Sebenarnya bisa gitu ya mereka, tapi memang maaf ada yang ada istilahnya tuh dianggap enteng konsumennya gitu loh. Dianggap enteng sehingga pelayanannya itu tidak maksimal dan konsumen tidak dijadikan raja. Nah, jadi saran saya, kalaupun terjadi hal-hal seperti itu, gunakan saluran pengaduan di pelaku usahanya dulu, ya. Gunakan itu apakah email, apakah telepon, ya. Kalau untuk jasa keuangan itu sudah ada protapnya. Mereka harus menyelesaikan paling tidak 20 hari pengaduan konsumen, atau bisa diperpanjang kalau memang sulit kasusnya, ya kan? Itu udah ada. Nah, untuk online juga harusnya sudah ada, ya. Kita bisa ngadu dan sebagainya. Karena di dalam peraturan pemerintah udah diatur juga untuk pengaduan tersebut, ada mekanismenya. Bahkan ya, ini nanti ada mekanisme online dispute resolution, ya, ODR. Ya puji Tuhan kemarin saya bersama rekan saya itu ditunjuk oleh PBB untuk menjadi konsultan ya bagaimana membuat guideline ODR di Indonesia. Mohon doa supaya kami bisa membuatnya. Baru kemarin di email kami diminta untuk membuat masukan lah bagaimana ODR di Indonesia. Nah, jadi sedapat mungkin kita selesaikan dulu dengan pelaku usaha. Kalau tidak bisa, ya jangan juga langsung ke media sosial dan memakai kata-kata yang tidak baik dan akhirnya bisa kena jerat pidana. Jangan. Kalau memang saya terbuka karena saya juga mempunyai LSM, Komunitas Konsumen Indonesia. Ada websitenya komunitaskonsumen.id. Jadi nanti bisa di sana adukan aja, kalau memang saya bisa bantu, akan saya bantu secara out of court settlement.
Artinya kita coba salurkan pengaduan-pengaduan tersebut. Sementara demikian Pak Pendeta Paulus. Ya. Ditanya tuh Pak, kalau ngadu gratis nggak katanya? Tapi Kalau nggak. apa? Kalau apa? Kalau ngadu, kalau ada pengalaman kayak gitu, terus ngadu sama Bapak, gratis nggak? Ya, sekarang gini, saya 2 kali dalam 2 tahun itu menjadi, ini bukan apa-apa ya, juara pro bono, jadi pro bono awards. Artinya saya dalam tahun 19 dan 20, 18 sampai 18 dan 19 itu mendapatkan pro bono awards dari Hukum Online dan Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaannya kenapa tahun 2020 enggak? Karena saya memang nggak mau ikutan kompetisi, tapi saya tetap jalankan pro bono itu. Ya, saya cukuplah udah 2 tahun saya membuka kesempatan kepada yang lain, tapi tetap kami jalankan dan itu gratis. Ya, selama itu di luar pengadilan, kami nggak akan memungut biaya. Kalau sudah di pengadilan, kalaupun betul-betul tidak mampu, kami akan membiayai juga. Itu Kevin, gratis katanya. Silakan ngadu kalau udah pengen ngadu. Iya. Kayaknya banyak Bu untuk diadukan ya Pak, Kak Vina. Ya, Novrin. Novrin apa masih join? Ini masih banyak pertanyaan Pak, tapi kita dibatasi oleh waktu dan saat ini kami berikan kesempatan untuk Pak David menyampaikan closing statement-nya. Sudah ini ya, sudah waktunya ya. Ya, jadi seperti saya sebutkan tadi, komunikasi kita nggak terbatas di sini. Saya ada website komunitaskonsumen.id, di sana bisa kirimkan email atau melalui WA, ya, ada WA-nya juga di sana, atau masuk ke Instagram saya, DT David Tobing, ataupun Facebook. Tapi mungkin kalau Facebook, karena sudah 4.990 sekian, itu sudah sulit masuk ya. Jadi bisa di situ kita komunikasi, saya terbuka, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya terbuka juga untuk nanti kalau kita mau membicarakan topik-topik tertentu mengenai hukum yang lain misalnya, itu bisa kita bicarakan juga. Untuk kasus atau untuk permasalahan konsumen ini, konsumen cerdas bukan berarti cerdas ini karena dia S3 ya, enggak. Mohon maaf, profesor pun pernah ketipu di online. Ya, artinya apa? Kecerdasan tidak dinilai dari tingkat pendidikan. Ya, itu semua kalau kita berdoa ya hikmat lah. Tuhan berikan hikmat, disitulah kita menjadi cerdas. Ya, jadi tidak boleh meninggalkan berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat. Dan hikmat itu juga membuka logika kita. Misalnya ada yang jual laptop di distributor resminya 7 juta, tahu-tahu dijual 3 juta. Itu pasti nggak mungkin. Jangan bilang aji mumpung atau ada rezeki nomplok atau ada hujan apa gitu ya, jadi dapat rezeki. Enggak, jangan. Itu berarti kita udah digelapkan itu. Mata kita, pikiran udah digelapkan. Jadi janganlah sampai ke situ ya. Itu aja mungkin pesan saya, jangan tergiur dengan iklan-iklan yang tidak rasional ya. Untuk kita menjadi rasional harus berdoa untuk meminta hikmat. Terima kasih. Terima kasih Pak David untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan sebenarnya masih banyak ya yang ingin bertanya karena kayaknya ini yang sering dialami oleh kita semua terutama di masa-masa pandemi seperti ini ya. Dan selanjutnya gimana Frin? Kita foto-foto dulu sebelum masuk ke sesi Hot Interview Challenge. Oke, baik. Terima kasih Pak David untuk materi yang begitu baik. Dan akhirnya kami juga melek hukum soal-soal hak konsumen seperti itu. Baik, pada saat ini kita bisa masuk dalam sesi foto bersama. Mungkin teman-teman yang lain boleh membuka kameranya. Boleh teman-teman membuka kameranya, kita masuk dalam sesi foto bersama. Masih ada nih yang belum buka kamera. Boleh teman-teman ditunggu.
Baik, mungkin Kak Leon bisa bantu kita untuk foto. Oke, baik. Saya akan hitung dari hitungan ketiga, hitungan mundur. Baik, saya berikan kesempatan buat yang belum mengaktifkan. Jika bermungkin mengaktifkan, saya persilakan. Baik. Kita pasang gaya semua, bisa pakai reaction juga, ada reaction banyak ini. Oke, reaction pertama, reaction love, kalau ada reaction love. Baik. 3, 2, 1. Sekali lagi reaction love ya. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kembalikan MC. Baik, terima kasih Kak Leon untuk bantuannya. Baik, pada saat ini Kak Andre, kita masuk ke dalam sesi apa nih Kak Andre? Hot Interview Challenge. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan ke Pak David, dan diharapkan Pak David untuk menjawabnya dengan cepat. Ada 2 pilihan yang diberikan, pilih salah satunya Pak ya. Aduh, ya. Bisa ya Pak? Baik, kita langsung aja Pak. Yang pertama, pilih kerja di kantor hukum atau kerja di pemerintahan? Kantor hukum. Kantor hukum. Baik, yang kedua Pak, memimpin pekerjaan atau memimpin di rumah Tuhan? Sorry, maaf, nggak terdengar. Baik, yang kedua memimpin pekerjaan atau memimpin di rumah Tuhan? Pekerjaan dan rumah Tuhan. Pilih salah satu Pak. Sulit dijawab karena dua-duanya Tapi bisa pilih salah satu menjadi. Pak. Ya, untuk saat ini ya memimpin di pekerjaan. Baik, selanjutnya Kak Andre. Tahun depan baru penatua ya Pak. Tahun depan baru penatua. Amin. Lagi sekolah soalnya. Ya. Pelayanan maksimal atau memberi sumbangan maksimal? Pelayanan maksimal. Yang selanjutnya, menambah pekerjaan atau menambah waktu dengan keluarga? Silakan Pak. Menambah waktu dengan keluarga. Oke. Selanjutnya, kerja di luar kota atau di dalam kota? Di dalam kota. Selanjutnya, pilih menjadi lawyer atau dosen? Lawyer. Oke. Selanjutnya Kak Andre. Menjadi narasumber di TV atau offline? Di TV. Selanjutnya, berlibur ke luar negeri atau dalam negeri? Silakan Pak. Dalam negeri aja. Selanjutnya, menambah pelayanan atau menambah pekerjaan untuk profit? Nambah pelayanan tentunya. Selanjutnya, Selanjutnya, menghabiskan waktu dengan keluarga atau menghabiskan waktu untuk pekerjaan? Dengan keluarga. Wah. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak David. Iya, terima kasih juga. Ya, agak susah yang memilihnya Pak, karena dua-duanya kayaknya passion-nya Bapak ya, terutama soal pekerjaan sama pelayanan ya. Karena saya berbarengan ya Pak. Ya, karena untuk pelayanan pun kita melakukannya di pekerjaan kita masing-masing. Itu yang saya pahami gitu. Ya. Baik, teman-teman semua, kita hampir sampai di penghujung acara. Dan pada saat ini kami berikan kesempatan kepada Bapak David Tobing untuk doa tutup. Saya persilakan. Oh, jadi dari saya yang berdoa ya? Boleh Pak, doa tutup. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan. Tuhan telah memberikan waktu, memberikan saluran internet yang bagus sehingga acara kami tidak terganggu, dan antusiasme dari peserta juga sangat baik. Dan semoga apa yang kami bicarakan ini bisa kami ingat, dan terutama Tuhan memberikan hikmat kepada kami, terutama dalam melakukan transaksi-transaksi dan menjadi konsumen cerdas. Tuhan mau memberkati penyelenggara, memberkati seluruh anggota, memberkati seluruh peserta di tempat ini, agar kami juga pada saat ini akan beristirahat, supaya bisa bangun besok pagi, melanjutkan kegiatan-kegiatan kami dan juga pelayanan kami di tempat masing-masing.
Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, selanjutnya apa nih Kak Andre? Ada pemberian sertifikat ya sebagai tanda ungkapan terima kasih dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Dan kami serahkan kepada Kak Bernard ya untuk menyerahkan pemberian sertifikat kepada pembicara kita malam hari. Terima kasih. Baik, selamat malam saudara semua. Baik, terima kasih banyak Pak David mewakili Pemuda Gabungan Nusantara, lebih khusus Komisi Pekerjaan. Kami sekalian menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk Pak David Tobing yang mau menyempatkan waktunya untuk memberikan materi bagi kita di malam hari ini. Izinkan saya membacakannya. Pemuda Advent Gabungan Nusantara, Komisi Pekerjaan, Certificate of Appreciation. The certificate is presented to Dr. David Tobing, SHMKN, speaker in menjadi konsumen cerdas dan produktif di saat kritis. On August 19, 2021. Dan bertanda Pastor Roni Wenas selaku Direktur Pemuda Advent Indonesia Kawasan Barat dan Pastor Junani Muntu selaku Direktur Pemuda Advent Indonesia Kawasan Timur dan juga kedua koordinator PAGN Arfan Pratama Ngajo dan Mawi Kere Daniel. Sekali lagi Pak David tidak bisa banyak kami berikan, tapi hanya ini tanda kenal kami. Terima kasih untuk waktunya, untuk materinya, untuk pengetahuan yang dibagikan oleh bagi kami semua yang sudah join di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Yesus memberkati. Tuhan Oh ya Pak David, ya. ada titipan chat ini ke private saya, ada yang bertanya. Ya. Kalau katanya mau beli bukunya Pak David, di mana Pak? Bisa online atau gimana? Ternyata banyak yang tertarik untuk beli bukunya Pak. Ya, buku saya tentang biografi lah ya. Itu sepertinya udah nggak ada di Gramedia, ada di toko online, masih banyak di online. Itu David Tobing belajar membela konsumen. Tapi kalau di bidang hukum ada klausula baku, itu dari disertasi ada di Gramedia. Karena dua-duanya dicetak oleh Gramedia. Ya. Jadi itu ya. Ya. Agar teman-teman yang sudah bertanya, jadi bisa dicari karena baik sekali bukunya untuk kegiatan kita bagi konsumen yang baik. Sekali Pak David, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembalikan kepada MC. Baik, ada hal sedikit yang mau disampaikan oleh Pak David kepada kami. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih atas acara yang sangat berguna ya. Juga bagi saya sendiri ya, ini membuka wawasan saya. Karena terus terang ini adalah rangkaian dari 50 acara dalam 50 hari menjelang ulang tahun saya ke 50. Jadi saya sangat ada ingatan pernah berbicara di acara ini, dan saya sangat bersyukur karena dari beberapa gereja pun sudah ada dan akan ada lagi, dari gereja Bethel, dari GKI, dari HKBP, dari Advent. Itu sudah banyak, dari antara 50 itu mungkin sudah ada 6 atau 7 dari gereja. Dan dari berbagai universitas juga. Jadi mohon doanya juga agar semua kita sehat-sehat dan kita bisa melayani di dalam pekerjaan kita masing-masing. Terima kasih. Ini acara yang ke-27 ya Pak? Ini acara yang ke-27 ya. Iya, baik. Sebelumnya kami mengucapkan ini menjelang umur 50 tahun ya Pak ya. Iya. Baik, ya. Semoga sehat selalu Pak, diberkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Baik, pada saat ini kita sudah sampai di penghujung acara. Salah satu kutipan yang bisa saya berikan pada malam hari ini, berhati-hatilah terhadap penawaran yang menggiurkan, namun penuh jebakan-jebakan yang merugikan. Akhir kata, saya Nofrin Sigalingging dan rekan saya, Andre Orlando, kami berdua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua pada malam hari ini. Terima kasih Pak David untuk materi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Tuhan memberkati. Salam sehat, Pak. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman dan juga buat Pak David. Terima kasih buat moderator kita Kak Nofrin dan juga Kak Andre. Tapi buat teman-teman, ini ada berita yang menarik nih. Akan ada beberapa pengumuman dan menjelang 50 tahun 50 acara,
Pak David, terima kasih. Ternyata saya baru nge-stalk IG-nya itu memang luar biasa ya. Sehari itu bisa 2 acara ya Pak ya. Ada yang 3 juga. Oh iya, semoga sukses ya Pak David. Terima kasih dan semoga next-nya nanti kalau diundang lagi bisa menjadi ya, siap. Terima kasih. Berarti langsung saja ini ada beberapa pengumuman buat teman-teman. Boleh dibantu share. Besok kita akan ketemu lagi di acara Sekolah Sahabat ya. Jadi buat teman-teman boleh datang ke Zoom yang sama. Boleh bantu ke Zoom yang sama ya. Jadi kita akan ada diskusi Sekolah Sahabat yang akan dibawakan oleh Kakak Friendly. Yang akan dibawakan oleh Kakak Friendly ya. Persatuan Guru-Guru dan Diskusi Sekolah Sahabat ya, yang akan dipimpin oleh Kak Friendly Porayo dan juga puisinya oleh Kak Grace Bier. Gitu. Dan selanjutnya saya serahkan kepada pengumuman untuk teman-teman yang nomor dan segala macam saya serahkan kepada sekretaris kita yaitu Kak Kori. Silakan. Thanks Wina, lanjut aja tadi harusnya. Baik, terima kasih Pak David yang terus selalu tersenyum. Selamat menjelang hari ulang tahun dan teman-teman, jika teman-teman ingin mengikuti acara-acara yang menarik lagi dari PAG Nusantara, silakan follow akun media sosial PAG Nusantara di TikTok, di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga Twitter. Dan ini tadi kita live streaming ya, Pak David, nanti akan di-share ke Pak David juga. Kita akan tag di YouTube juga, kami akan upload acara ini. Semoga panjang umur Pak David dan juga teman-teman, bila mana teman-teman ingin bergabung di WhatsApp grup PAG Nusantara, silakan menghubungi nomor yang tadi sudah tertera di 0818 08338906. Terima kasih panitia, terima kasih Pak David, terima kasih MC, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di acara PAG Nusantara berikutnya. Oke, dan link ini terima masih kasih. akan dibuka 15 menit ke depan kalau teman-teman mau sapa-sapa dan bilang terima kasih.